Hai, balik lagi bersama aku Surya. Musim dividen udah tiba, banyak emiten yang ngadain RUPS tahunan dan bakal mengumumkan dividennya. Lalu apa ya yang bisa kita lakukan jika ada emiten yang bagi dividen jumbo dan kita belum punya sahamnya? Aku akan ulik semuanya kali ini. Sebelum ke action yang bisa dilakukan, aku mau reminder dulu nih tentang dividen investing. Pertama, peluangmu untuk bisa menikmati dividen dan capital gain dalam jangka pendek saat musim dividen begitu sangat kecil. Apalagi untuk saham-saham dengan tingkat dividen yield yang sangat besar. Setelah ex-date, biasanya mereka bakal mengalami penurunan yang setara atau lebih dari dividen yieldnya. Kedua, dividen investing bukan cuma fokus ke berapa besar dividen dan yield saat ini, tapi juga prospek bisnis emiten tersebut. Ketiga, dividen investing tidak harus punya modal besar dulu, bisa cicil-cicil saham dividen yang prospek kinerja emang solid ke depannya, misalnya kayak Big Bang, SMSM, atau emiten cyclical lainnya kayak Call, tapi ya untuk yang cyclical harus cicil pas lagi murah kayak sekarang ya gitu. Nah, 3 poin itu bisa dijadikan mindsetmu dalam mencari cuan dari saham yang berpotensi bagian dividen di setiap musim dividen berikutnya. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan saat lagi musim dividen begini? Pertama, kondisinya kamu belum punya sahamnya dan sahamnya sudah bagi dividen yang menarik sehingga kamu tertarik borong. Nah, dalam kondisi ini hal yang bisa kamu lakukan adalah mencari peluang cuan jangka pendek jelang come date. Mungkin kenaikan harga saham sejak pengumuman sampai come date itu nggak setara dividen yieldnya ya, tapi itu cukup oke daripada kamu hold saham tersebut di harga tinggi. Jadi opsi action adalah beli setelah tahu dividennya dan jual saat come date atau kenaikan tertinggi jelang come date-nya gitu. Nah, come date itu adalah periode waktu yang mana kalau kamu beli sahamnya, kamu masih bisa dapat hak dividennya. Tapi kalau kamu jual, kamu nggak dapat haknya. Lalu ex-date itu adalah periode waktu yang mana kalau kamu misalkan jual masih dapat hak dividennya, tapi kalau beli nggak dapat haknya. Nah, di sini resikomu adalah nggak dapat hak dividen, tapi kamu bisa menikmati capital gain. Misalkan harga saham BBRI sejak RUPS hingga come date itu naik sekitar 8%. Lalu saat exit turun sekitar 7%. Padahal dividen yield BBRI sekitar 5%-an. Artinya, kalau mau nekat hold sampai ex-date demi dividen dalam jangka pendek, ada resiko mengalami floating loss. Nah, kalau jual saat come date, kamu memang nggak dapat dividen, tapi kamu dapat capital gain. Kedua, kamu bisa melanjutkan dari action yang pertama. Nah, setelah dilihat emiten ini punya prospek yang menarik, sehingga jika turun ke harga yang lebih murah, bakal menarik diborong. Nah, saat ada penurunan pas ex-date itu, kamu bisa masuk lagi dengan total modal yang sudah didapatkan dari hasil take profit sebelumnya. Dengan begitu, kamu bisa dapat lot lebih banyak dan bisa hold hingga tahun selanjutnya. Nah, jika emang kinerja emiten lagi terus bertumbuh, bahkan kamu tidak perlu panik lagi jual saat ex-date. Misalnya kamu baru beli koleksi NISP setelah konfirmasi dividen tahun keduanya di 2023. Lalu kamu memutuskan untuk buy saat ex-date pada 28 April 2023 dengan harga rata-rata 800 per saham. Lalu tahun selanjutnya saat harga saham NISP turun ketika ex-date hampir 4% pada 2024 itu di 1398 per saham, posisimu tuh masih floating profit 74%, jadi santai aja gitu. Bahkan tingkat dividen yieldmu tuh di tahun yang 2024 itu sampai 9%. Tapi ini berlaku untuk emiten yang prospek kinerjanya baru mulai bertumbuh di tahun selanjutnya ya. Dan untuk saat ini justru jadi momen menarik untuk mulai masuk ke saham-saham yang fundamentalnya bagus dan kinerjanya terganggu oleh faktor eksternal. Sehingga nanti ketika kinerjanya bertumbuh lagi dalam 1-2 tahun ke depan, kamu bisa pegang harga best price dengan tingkat dividen yield yang menarik, harga rata-rata yang nggak akan terganggu dengan fluktuasi saat ex-date dan sebagainya. Ketiga, kamu tipe yang nggak mau pusing keluar masuk seperti cara pertama dan kedua. Jadi kamu pilih masuk bertahap dengan membagi 3-5 kali total modal yang kamu miliki ke saham tersebut. Misalnya dalam hal ini aku kasih contoh dibagi 4 aja ya biar lebih gampang hitungnya. Misalnya dari 100% modal, 25% awal tuh masuk saat pengumuman atau come date dividen. Sehingga dari 25% modal awal itu kamu bisa dapat dividen juga. Jadi lumayan nambah-nambah modal ya gitu. Nah, setelah itu kamu mulai cicil dengan modal yang sama setiap harga saham turun ke bawah harga rata-rata, seperti saat penurunan ex-date dicicil 20% lagi, lalu ada momentum penurunan lagi ke depannya hingga seluruh modal terserap. Dengan begitu harapannya kamu bisa mendapatkan harga rata-rata yang bagus dan dividen yield yang menarik. Cara ini sangat bisa dilakukan mumpung kondisi marketnya sekarang masih kurang enak ya. Ini momentum banget gitu dan mungkin akan sulit dilakukan saat market sudah mulai bullish. Lalu apa yang dilakukan dengan pendapatan dari dividen? Nah, ada 3 opsi yang bisa kamu lakukan dari cuan dividen tersebut. Pertama, reinvestasi lagi ke saham yang sama jika kamu memang sangat yakin dengan prospek sahamnya. Kedua, reinvestasi lagi ke saham atau aset lainnya sebagai diversifikasi yang kamu pahami ya, karakter asetnya jangan yang nggak dipahami. Ketiga, jadikan modal untuk trading. Dengan catatan kamu juga sudah punya pengetahuan untuk trading. Jadi si modal yang udah dapatkan nggak hilang begitu saja gitu.
Lalu apa saja saham yang menarik dengan skema-skema di atas? Yuk diskusikan dan konsultasikan pertanyaanmu dengan Join Mikir Dividen. Kamu bisa join dengan klik link di deskripsi ya. Nantinya kamu akan dapat stock pick investing bulanan untuk growth dan value investing. Lalu update saham dividen yang menurut kami paling menarik setiap 3 bulan. IPO Digis untuk insight saham IPO. Lalu ada event ngobdar online bulanan serta insight saham-saham terkini lainnya yang bisa kamu dapatkan. Yuk join sekarang dan sampai ketemu di grup bersama ratusan investor lainnya ya.